Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa. Kau baik, Kau baik dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan di atas segala. Yesus, Kau dipermuliakan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sedetik pun kami dapat melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua karena anugerah. Yes. Yes. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu
hati. Oleh sebab itu orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan selalu perhitungkan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari sekolah minggu. Kami persilahkan. Agak sana, jangan ini. Langsung golkan sini. Saksian dari Yot sudah ya? Oh ya, komunitas apa ini? Bulan lalu kaum pria? Yot? Oh ya, kaum wanita. Kaum wanita.
Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Dalam segala situasi dan kondisi apapun yang sedang menerpa, selalu bersyukur. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan untuk selalu bersyukur di hadapannya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, Mama Theo yang akan berdoa bagi kita untuk persembahan. Yes, Ya, amin. Amin. Tuhan, tangkap pujian begitu besar kasih Allah bagi kita. Anak itu yang tidak akan pernah meminta-minta. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan bersabda bagi kita semua pada saat ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami dapat hidup, tapi oleh karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena apa yang kami punya, tapi semua adalah anugerah.
doa di hadapan Tuhan, meminta hikmat pertolongan Tuhan pada pagi hari ini sehingga kita boleh mengerti sabda Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat pagi hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuliakan Tuhan, bernyanyi, bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu berkata, sabda Allah berkata bahwa Allah Israel bertata di atas pujian umatnya. Itulah sebabnya kami ingin Engkau hadir, sehingga kami harus menyembah, memuji-muji Engkau supaya apa yang kami bawa ke tempat ini, persoalan hidup segala hal itu semua kami serahkan di bawah kaki salib Kristus, sehingga kami pulang dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan motivasi yang daripada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan, di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah sukacita, pengharapan, damai sejahtera yang akan membawa kami kepada sebuah perjanjian yang besar, yang membawa kami kepada sebuah tujuan yang besar, yang membawa kami kepada sebuah tujuan Tuhan yang sangat besar, yaitu menggenapi rencana Tuhan supaya setiap jiwa boleh mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu sehingga Engkau sendiri yang bersuara, Engkau sendiri yang tampak bekerja secara luar biasa, secara misterius. Kuasa Roh Kudus akan mengerjakan hati kami, karena kami tahu bahwa firman Allah bagaikan pedang bermata dua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas cita kami. Dalam nama Yesus kami izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Waktu kami tidak akan boleh sia-sia, tidak akan boleh sia-sia. Waktu kami adalah waktu Tuhan, bukan waktunya iblis. Dalam nama Yesus. Percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik kita puji Tuhan. Salam. Ada sukacita, haleluya. Iya. Saudara, saudara yang hadir, yang penting semangatnya. Ya. Kalau yang hadir itu 100 orang, tapi kalau kamu semua semangatnya juga membuat tidak juga bersemangat. Amin. Tapi kalau yang hadir sedikit, tapi suaranya kayak suara sedikit orang, aduh, saya jadi teringat dengan bagaimana bangsa Israel melawan tentara Yeriko. Saudara masih ingat cerita Alkitab? Kalau di sekolah minggu cerita tentang Yeriko itu luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yeriko yang tebalnya lebih, ya kurang lebih hampir sama dengan gereja kita ini tebalnya. Gereja ini ukuran tebalnya itu 8 meter. Bayangkan saja kalau tembok sebuah kota, saudara, tembok sebuah kota itu 7 meter, kurang aja 1 meter dari gedung ini, itulah tebal temboknya. Ya, seberapa sulit pada waktu zaman dulu, zaman purba pada waktu itu, tapi orang sudah bisa membangun tembok sebesar setebal 7 meter, saudara. Itu baru temboknya, belum lingkarannya yang begitu besar. Jadi Yeriko itu adalah sebuah kota negara. Dulu orang mendirikan negara nggak kayak Indonesia, saudara. Indonesia ini tidak ada temboknya, saudara. Yang ada hanyalah batas kepulauannya. Tapi kalau zaman dulu orang bangun yang namanya kerajaan selalu pakai tembok. Mengapa pakai tembok? Karena takut musuh datang tiba-tiba atau serangan musuh yang begitu kuat, sehingga paling tidak tembok dulu yang harus dihancurkan sebelum manusianya akan mati, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saudara sekalian, jadi tembok 7 meter itu hanya dengan kuasa pujian. Katakan amin. Hanya dengan menyembah Tuhan bersuara. Waktu Tuhan mengutus Yosua merasa tidak bisa memimpin bangsa Israel karena Israel itu tegak tengkuk. Bapak Ibu jauh lebih lemah lembut daripada Israel pada zaman waktu itu. Mereka diomong 1, 2, 3 belum juga mengerti. Mereka melihat mujizat Tuhan, laut terbelah, itu pun mereka masih bisa membantah firman. Mereka melihat manna selama 40 tahun di padang gurun, mereka makan dari sorga. Itu langsung seperti gandum, saudara. Mereka tak perlu tanam padi. Hanya manna yang datang setiap 4 pagi turun, maka juga turun manna dari sorga. Tapi itu juga tidak mengubah hati bangsa ini, kata firman Allah. Jadi orang yang seperti ini yang dipimpin oleh Yesus tentu susahlah ketika menghadapi Yeriko. Tetapi hanya dengan pujian penyembah mereka sungguh-sungguh.
Makanya kalau jemaat cepat, kalau bernyanyi harus seperti yang tadi, sungguh-sungguh, amin. Ya, waktu kita mau dengar firman, kita siapkan hati kita kesempatan Tuhan. Tak tahu lagunya nggak apa-apa, saudara. Yang penting semangatnya dulu. Kalau semangatnya udah ada, lagunya cepat masuk dalam hati kita. Haleluya. Jadi itu akan mengubahkan hidup kita. Tembok Yeriko yang ada dalam hati kita sekarang, tembok Yeriko sudah hancur karena pujian pada ribuan tahun yang lalu. Tetapi hari ini tembok Yeriko yang beda, saudara. Tembok Yeriko ada di hati kita, yang kadang-kala kita susah menyembah Allah oleh karena kita berpikir tentang sebuah persoalan masalah. Aduh, banyak banget masalahnya, masalah anak, masalah ekonomi, segala hal. Ya, saudara, itu akan terus dan tidak akan pernah hilang. Jangan sampai pernah orang Kristen berkata, aku akan suatu ketika tidak punya masalah. Tidak. Setiap orang harus memiliki masalah. Bahkan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan. Katakan yes. Iya, saudara. Jadi jangan pernah mengelak dari masalah. Hadapi masalah. Anak tinggal kelas, hadapi. Kerugian hadapi. Keuntungan hadapi. Orang marah-marah hadapi. Penting caranya sesuai dengan cara firman Tuhan. Orang marah kita jangan marah. Amin. Iya, balaslah kebaikan dengan kejahatan. Amin. Salah, balik ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara masih segar ya. Saudara, kita langsung supaya nggak kelamaan firman Tuhan karena jam 10 ya. Saudara, jadi kalau tidak salah yang mana ini? Saya tidak bisa lihat dengan jelas ya. Haleluya. Zamannya orang itu kan. Hidupnya Oke. jadi berkat, hidup Ya, hidup jadi berkat yang mana? Coba. yang hitam putih. Oke, boleh. Silakan. Saudara, saya ingin membawa Bapak Ibu, anak-anak semuanya tenang ya. Jadi, adik-adik, kalian bisa seperti ibu-ibu ya. Jadi anak laki-laki bisa seperti bapak-bapak kalau Kudus masuk dalam hatinya ya. Ini saudara bisa kita baca apa? Hidup yang menjadi berkat. Katakan hidup menjadi berkat. Iya. Wow, kalau bicara masalah berkat itu saya sangat senang Bapak Ibu ya. Siapa yang di tempat ini kalau bicara masalah berkat tidak senang gitu? Ada, jujur ya. Saya aja pendeta, saudara senang kalau bicara masalah berkat. Aduh, berkat gitu ya. Jadi kami itu kadang-kadang diundang orang, Pak Pendeta dikasih berkat. Berkatnya tahu nggak saudara? Beras 1 kilo. Oh senang, amin. Apa kita nggak ada beras 1 kilo di rumah? Ada, tapi namanya pemberian gratis. Jadi kalau orang Inggris bilang gratis men, ya kan? Nah, masa nggak mau? Gitu ya, saudara. Tapi ini berkat luar biasa. Kecil pun itu kita kadang-kadang senang. Sekarang-kadang dikasih orang tisu yang harga 3.000 satu bungkus yang kecil. Pak nih, keringat katanya. Lihatnya baru ada segelnya. Saya senang nggak saudara? Saya senang ketika dikasih. Waktu menerima, saya bilang ini berapa? Oh saya senang minta ampun. Padahal sebenarnya tisu yang lebih besar kita punya di rumah. Tapi karena dikasih cuma-cuma kita senang Bapak Ibu. Itu berkat saudara. Jadi respon kita tentang berkat harus senang ya. Yes, amin. Iya, jadi saudara hidup yang menjadi berkat. Kadang-kadang gereja itu sekarang lebih banyakkan khotbah berkat daripada khotbah tentang kuburan. Tapi kali ini kita bicara masalah berkat, hidup yang menjadi berkat. Tetapi perbedaannya hidup yang menjadi berkat berarti bukan kita yang terima, ya kata Mas Dwi terima, ya bukan kita yang terimanya, tapi kita justru menjadi sumber. Katakan sumber. Kiri kanannya katakan, aku mau jadi sumber bagi engkau. Ya, katakan kepada kiri kanannya, aku mau jadi sumber buat engkau. Ya, aku mau jadi sumber senyuman. Katakan senyuman. Sumber tawaan. Katakan tawaan. Sumber beras. Amin. Oh, jangan beras, lebih kosong beras. Ya, sumber sayur. Bagi-bagi sayur. Ya, saudara, nggak mesti harus besar kecilnya ya. Mau besar kecil itu bukan urusan paling utama. Yang penting adalah kita menjadi sumber. Orang bisa jadi sumber kalau ada hakimnya, saudara ya. Percayalah, kalau kita jadi sumber pasti Tuhan buka jalan. Tapi kalau kita nggak mau jadi sumber, Tuhan tutup jalannya. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan ingin kita bagaimana saudara? Belajar. Dari hal apa? Yang Kita diinginkan Tuhan belajar dari hal yang sepele. Terus
kecil, Yang tidak berguna. Terus apa saudara? Tidak diperhitungkan orang seperti Petrus. Ya, dan lain-lain. Kayak saya ini anak pejudi, tapi Tuhan angkat jadi hamba Tuhan. Enggak sih hebat-hebat apa hamba Tuhan, karena hamba juga artinya adalah dolos budak. Tapi minimal hamba Tuhan walaupun kerjaannya pelayanan, tapi mulia di mata Tuhan. Amin. Saudara, jadi hal yang tidak berguna. Petrus itu hanya kerjaannya nangkap ikan. Pernah sekolah nggak Petrus? Nggak pernah. Saudara pernah sekolah minimal SD, SMP. Petrus nggak pernah sama sekali. Hal yang sepele, hal-hal yang tidak berguna Tuhan mau jadikan sesuatu yang berharga supaya orang-orang yang angkuh yang punya kekayaan banyak menjadi malu karena hidup saudara menjadi berkat walaupun saudara miskin, walaupun saudara berkekurangan, walaupun kita tidak punya tapi kita bisa menjadi berkat. Itulah hal yang sepele saudara. Saudara, tapi di sini semuanya kaya. Kita kan kaya, kaya dalam Tuhan saudara. Ya, kaya dalam Tuhan itu kaya di dalam kita mengasihi sesama, mengampuni orang lain, dan segala hal. Saudara, kita belajar dari siapa? Gak usah dari muda, dari janda aja cukup. Amin. Ya, bertengah juga mereka yang sudah menjadi janda. Karena hari ini kita belajar daripada orang itu. Ada yang sudah jadi janda? Oh, semuanya nggak ada yang jawab. Oh, jangan dulu lah. Saya masih muda, masa mau jadi janda? Masih muda, masih semangat. Oh, ya, masih cemerlang. Jangan jadi janda dulu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tapi Tuhan mau kita belajar dari janda. Bapak-bapak harus belajar dari janda. Amin. Bukan janda muda beranak satu ya. Ya, kalau sekarang ada orang mulai heboh-heboh janda muda beranak satu, bukan yang itu maksudnya. Ini janda beneran. Ya, hitungan Alkitab janda, saudara sudah pernah saya kasih share di Alkitab ya, share di grup bahwa 60 tahun ke atas. Ya, tapi hidup seorang diri tanpa suami. Nah, ini yang diperhatikan oleh Alkitab, saudara. Jadi, makanya jangan mau janda muda-muda. Amin. Nah, saudara, minta sama Tuhan, Tuhan selamatkan suamiku. Tunggu 60 tahun Tuhan paling tidak. Amin. Tapi gimana Tuhan mau selamatkan suamimu? Setiap hari gimana suaminya? Stres suaminya, keluar mau tutup. Ya udah lama tinggalkan rumah, tiba-tiba ditabrak kerbau suaminya. Bukan truk yang tabraknya, kerbau yang tabraknya. Bisa mati. Bukan. Saudara, jangankan kerbau, anjing yang nabrak orang sedang pakai motor aja bisa mati, saudara. Sebabnya jangan dimarah-marah suaminya, amin. Supaya tidak cepat jadi janda. Pulang dari sini, bilang sama suamiku, aku minta maaf ya kalau tadi aku marah. Aku tidak mau menjadi janda muda. Itu ngomongnya sama suaminya. Suaminya pasti merasa disayang dan Tuhan pasti kirim Roh Kudus sehingga hatinya berubah. Yang tadinya dia curiga sama engkau, maka dia tak curiga lagi karena dia tahu engkau terima kelemahannya. Itu caranya kita menegur iblis dengan kasih. Janda seperti apa saudara yang dimaksudkan oleh Alkitab? Ya, yang pertama kita mau lihat contoh ya. Saudara, Markus 12 ayat 43, saya minta nanti Bapak Ali boleh baca buat kita. Ya, boleh berdiri supaya lebih kencang suaranya di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 43. Ya. Nanti karena ada video, ya saya tidak lama-lama bahas tentang ayat-ayat, tetapi karena saya ingin saudara bisa lebih mengerti, paham, paling tidak pendekatannya tentang bagaimana kita mengerti tentang kisah itu ya. Sudah, jadi baca dulu Markus pasal yang ke-12 ayat ke-43, silakan baca kita sekalian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkannya ke dalam peti persembahan. Yes, ya. Dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Jadi Yesus lagi ngajar murid-murid nih, saudara ya. Muridnya banyak, seperti mungkin kira-kira beginilah. Walaupun ini lebih protokol ya, lebih protokoler. Tapi waktu itu Yesus kan lebih banyak tidak protokoler ya. Dia lebih banyak membangun persahabatan. Itu cara Yesus melayani. Jadi saudara, jadi dia manggil, sini. Yesus itu kebapaan. Dia panggil murid-muridnya, perhatikan tuh, lihat tuh janda miskin itu katanya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Jadi ibaratnya saudara, kita semua ada di sini, ada seorang janda miskin. Dia memberikannya hanya sedikit saja, tetapi yang lain bisa bawa sampai satu amplop penuh. Tapi Tuhan Yesus justru lebih menarik, lebih tertarik dengan janda ini, bukan orang yang memberikannya lebih banyak, saudara ya. Jadi Yesus tertarik kepada janda miskin itu. Ya, Lukas 21 ayat 5. Saya minta Ibu Gembala baca buat kita. Lukas 21 ayat 5. Lukas 21 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ya, jadi ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi berapa uang yang dipersembahkan janda itu tadi? 2 peser. Jadi 2 peser itu kita harus nangkap, saudara. Ya. Berapa 2 peser itu, saudara? Kita mau lihat apa kata Alkitab tentang 2 peser. Jadi kita mulai kaya, mulai ngerti. Jadi tidak hanya bicara 2 peser, sebenarnya 2 peser berapa sih gitu ya. Kita harus tangkap firman Tuhan. Ya. Oke, jadi saya baca, koin itu digunakan pada masa Alexander Janus, jadi Kaisar Romawi. Ya, jadi demikian jelas Bambang Kristanto, Sitompul SSI, Kabit Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi koin itu sekarang dikenal sebagai koin Alexander Janus. Kaisar ini berkuasa pada 103 sampai 76 sebelum Masehi. Kenapa mundur tahunnya? Karena sebelum Yesus lahir tahun mundur. Ya, tapi Yesus lahir baru tahun itu bertambah lagi, naik lagi. Ya, jadi sebelum atau before Christ, sebelum Mesias, itu sebelum Masehi itu artinya sebelum Mesias, sebelum Yesus. Sekalipun saat kisah janda miskin ini terjadi, pemerintahan Alexander sudah lewat, namun uangnya tetap bisa dipergunakan. Bahannya dibuat dari apa? Dari perunggu. Jadi peser itu bukan berarti peser begini, bukan, atau lembar, bukan. Peser itu memang nama, ya. Satu peser kita mungkin 1 logam, bukan. Peser itu namanya, saudara. Jadi terbuat dari perunggu. Dia kecil barangnya, ya. Jadi koin Alexander Janus yang dikenal dengan koin janda miskin. Jadi sampai sekarang disebut namanya koin janda miskin, menjadi tenar gara-gara si janda tadi. Ya, jadi saudara terkenal sampai hari ini menjadi pelajaran arkeolog, ahli arkeolog, saudara. Kok luar biasa ya. Jadi istilah koin ini menjadi sangat tenar, luar biasa Bapak Ibu. Ya, terbuat dari perunggu tadi. Jika berbicara tentang persembahan, hal itu adalah pemberian sebagai tanda ucapan syukur. Sama-sama kita baca, yang kita ambil dari berkat yang sudah Tuhan beri. Biasanya orang memberikan persembahan yang dari kelebihannya, yang menjadi berbeda ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya terus. Jadi persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, tapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberikan persembahan itu. Jadi janda itu memberi bukan masalah besarnya, karena memang itulah yang dia punya. Hanya memang 2 peser, saudara. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berapa tadi harga 2 peser? Kita lihat berapa nilai koin 2 peser itu. Sama-sama kita baca supaya tidak ngantuk. Menurut keterangan Bapak, 1 keping koin Alexander Janus nilainya hanya 1/8 sen. Jika menggunakan kurs dolar, maka 1 keping koin janda miskin itu nilainya 1/8 dari 13.500 terus, atau sekitar
rupiah. Jadi jika janda miskin itu memberi 2 koin, maka totalnya dikali 2 pemberiannya berapa? 3.250. Besar atau kecil, saudara? Besar. Di sini persembahan 5.000, 10.000. Amin. Amin. Kok suaranya kecil? Amin. Haleluya. Iya, paling kecil 5.000, saudara. Amin. Iya. Ya, karena ini zaman dulu dia sudah kasih segini, saudara. Nah, zaman dulu ya, tapi itu pun dibilang masih kecil ya kan? Nah, zaman dulu. Nah, jadi perhatikan, jadi jika janda miskin itu memberi 2 koin, maka total pemberinya hanya 3.000, kecil, saudara, dihitung secara rupiah. Waktu saya mengerti ini, saudara, karena saya pengen tahu, Tuhan, saya tidak mau hanya kasih khotbah ke jemaat hanya 2 peser, mereka nggak tangkap 2 peser itu. Dikirain 2 jenis logam harga 100, takutnya begitu ya. Jadi dia harganya 3.250, sebenarnya nggak juga besar, kecil, saudara, ya, sangat kecil, nggak besar angkanya, bapak ibu saudara. 2 peser nggak besar angka ini. Pelajaran dari kisah koin janda miskin, ternyata besarnya tidaklah besar amat, ya. Kasih suara ya. Adik-adik, om ya. Of the truth, I say unto you that this poor widow has cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury and cast in all the living that she had. Pada saat Yesus duduk menghadap di bukti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, orang kaya memberi dengan jumlah yang banyak dan atau besar. Orang miskin yang datang termasuk seorang janda dengan 2 peser, ia memasukkan dalam peti persembahan. 2 peser itu sama dengan 1 duit, sama dengan 1 keping koin nilainya 1/8 dari 13.500, ya sekitaran 1.675. Jadi jika janda miskin memberi 2 peser atau 2 koin senilai 3.250 saja. Pertanyaannya adalah, mengapa uang yang bernilai kecil itu menarik perhatian Yesus pada saat itu? Jika berbicara tentang persembahan, hal itu adalah pemberian sebagai tanda ucapan syukur yang kita ambil dari berkat yang sudah Tuhan beri. Yang menjadi berbeda ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya, bukan kelebihannya. Jadi, persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, tapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberi persembahan. Yang Tuhan inginkan agar kita tidak memikirkan diri kita saja, tapi apa yang kita persembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Penilaian Tuhan berbeda dengan manusia. Artinya, jika manusia memiliki dari jumlahnya, namun Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan janda itu pada saat memberi persembahan. Tuhan melihat iman, artinya walaupun miskin, dia tidak ingin menerima
saja, tapi memiliki hati untuk memberi, walaupun dia seorang janda dan miskin. Tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melihatnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyediakan berkat. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat janda, saudara ya. Janda memberi lebih besar daripada orang kaya. Walaupun secara angka duit memang kecil, tetapi kenapa besar? Dalam Lukas pasal 21 ayat yang keempat dikatakan begini. Lukas pasal 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi 2 peser itu atau 3.000 itu, 3.250 itu, tinggal itulah sisa uangnya. Perhatikan baik-baik. Hartanya hanya ini saja, tidak ada lagi yang lain. Berarti sama halnya kita berkata begini, kalau seorang punya hotel 2, mobil 2, terus motor 2, semuanya dia beri untuk Tuhan. Bagi Tuhan itu sama. Ketika saya punya hotel 2, punya mobil 2, punya motor 2, saya berikan semuanya. Kemudian si janda juga kasih juga semuanya 3.250. Bagi Tuhan nilainya sama, katakan nilainya sama. Karena itulah seluruh hartanya. Tetapi bagi manusia enggak dong, Om. Apa dia tahu enggak yang lebih besar ini seorang kaya? Bagi Tuhan enggak. Halo Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang janda. Ini soal masalah bagaimana dia mengasihi Tuhan segenap hatinya. Katakan segenap hati. Jadi kalau memberi itu bukan masalah nilai besar kecilnya, bukan. Tapi ketika hatiku betul-betul aku berikan untuk Tuhan, aku tidak mikir soal masalah nafkah. Kira-kira begitulah bahasa si janda ini. Janda ini gak mikir lagi soal makannya. Ngeri ya saudara ya. Ketika si janda gak mikir lagi soal makannya, ini keterlaluan ini. Harusnya janganlah dikasih, paling tidak mungkin hanya 300 atau 250 rupiah. Udah, yang 3.000 buat kamu aja. Mungkin itu lebih sehat. Tetapi bagi si janda miskin enggak. Dia sedang berkata secara tidak langsung, enggak, aku mau kasih semua. Dia sedang memuji Tuhan. Saudara, dengan apakah kita memuji Tuhan? Hanya dengan satu hal. Dalam Melihat ini dikatakan dengan memujinya melalui apa? Persembahan, persekutuan, persembahan yang lain. Jadi nenek ini sedang berpikir begini, akankah Tuhan biarkan saya kelaparan ketika aku memberikan hatiku kepada Tuhan? Nilai 3.000 itu sama halnya sedang memberikan hati kehidupannya. Artinya habis itu dia sudah tidak bisa lagi makan. Itu artinya nyawa. Saudara, ketika saudara datang ke gereja bawa jiwa saudara, itu adalah persembahan yang sejati. Dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan, sebab itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita ini saudara, saya yakin bukan masalah uang, tetapi ketika hidup kita, ketika nyawa kita, ketika jasmani kita ada di gereja, itu sudah sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena ketika orang datang ke gereja itu butuh pengorbanan. Dia harus beres-beres dulu rumahnya dengan cepat. Dia harus siapkan anak-anaknya. Dia menggagas anak-anaknya cepat. Sampai akhirnya bukan hanya dagingnya yang sampai, tetapi rohnya pun telah menyatu dengan roh Allah. Sebab itulah yang Tuhan mau. Saudara, teruskanlah hari Sabat, persekutuan kehidupan rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jangan cepat saudara. Ini apa yang kedua saudara? 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-2 sampai 7. Saya minta Bapak Ishak baca buat kita ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 2 sampai 7. Baca aja semuanya. Ya, terlalu kecil kalau lihatnya di depan, bisa baca punya sendiri saja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 2 sampai 7.
Raja-Raja pasal 4 ayat 2 sampai 7 ya. Amin, makasih Pak. Saudara, ini soal upah dari Tuhan. Seorang janda di lain cerita pada kisah Elisa, saudara. Jadi dalam 2 Raja-Raja ada kisah Elisa ya. Jadi Elisa itu adalah pembantunya Elia sebelum dia naik ke surga. Jadi Elisa itu memberkati, tentunya Tuhan yang memberkati melalui Elisa, seorang janda dengan hal yang kecil. Dia hanya punya buli yang kecil, isinya minyak. Dengan itulah dia membayar hutang-hutangnya. Tentu sejarah ini, cerita ini akan membuat kita mulai berpikir, enak banget ya, seorang janda ini punya upah dari Tuhan. Aku juga mau, saya juga mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, bayangkan hanya satu, ibaratnya kayak minyak caklang gitu, saudara. Anggap saja untuk zaman sekarang minyak caklang satu buli kecil, lalu dia curahkan di tempayan yang kosong. Sebanyak-banyaknya, kata Elisa, ambil sebanyak-banyaknya. Bahkan dia ambil dari tetangga segala macam. Sebanyak-banyaknya, Elisa bilang begitu. Diambil, setelah itu Elisa tinggal menuangkan. Dituang satu persatu, tong ini, tempayan ini penuh semua. Sampai kepada tempayan yang terakhir, Elisa bertanya, masih adakah yang lain? Sebelum ini berhenti, sudah tidak ada lagi Tuhan. Maka berhentilah minyak itu mengalir. Siapa yang tidak mau? Saya mau diberkati Tuhan. Janda ini apalagi sangat senang. Tetapi kadang-kala kita lupa, mengapa sampai sebesar itu berkat yang diterimanya dari Tuhan. Ada sebuah proses Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi proses ini penting buat kita. Kalau tadi soal upah, saudara, harga yang harus dibayar. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Apa katanya di sana? Sama-sama kita baca 2-3 ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal tersebutnya kepada Elisa sambil berseru, hamba suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Jadi janda ini bukan berdiri sendiri sebagai janda tiba-tiba diberkati, tidak. Ada harga yang dibayar. Dia adalah seorang istri Nabi. Pada waktu itu Nabi itu ngeri, saudara. Nabi itu terasing hidupnya. Dia tidak boleh sibuk dengan harta duniawi pada waktu itu. Dia harus fokus dengan Tuhan. Bayangkan bagaimana kehidupan mereka bisa tercukupi kalau hanya fokus dengan Tuhan. Ya, mereka hanya hidup di dalam kehidupan melayani Tuhan. Waktu itu nabinya adalah Elisa, dan Elisa punya sekolah nabi. Waktu itu sudah ada sekolah nabi ya, walaupun sifatnya masih tradisional. Jadi salah satu dari istri nabi-nabi yang diajar atau menjadi budak daripada Elisa itu adalah ini, perempuan ini. Dan suaminya sudah mati. Dan dia berani taruhan kepada Elisa bahwa suaminya itu orang yang berserah diri kepada Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang. Anaknya akan ditawan dan untuk menjadi budak. Ngeri nggak, saudara? Ngeri, saudara. Satu anak saya aja kalau orang ambil
rasa-rasanya nggak enak. Tuhan percayakan baru 2 anak. Kalau ada orang bilang, Pak Nulis anaknya udahlah tinggal di tempat saya, nanti saya sekolahkan, nanti saya bilang, saya akan berkata begini, kau usah. Walaupun saya sakit, saya lebih senang anak saya tinggal di rumah saya sendiri. Amin. Biar dia tahu penderitaan orang tuanya, supaya dia mengerti arti sebuah penderitaan. Kita lebih senang, lebih enak kalau anak tinggal dekat kita ketimbang anak tinggal dekat orang lain, apalagi anak kandung, kecuali karena terpaksa, saudara. Tapi perasaan hati nurani kita lebih suka kalau anak ada bersama-sama dengan kita. Saya yakin itu saudara memiliki hal itu juga. Nah, termasuk perempuan ini, dua-duanya anaknya mau jadi budak. Siapa yang mau, saudara? Dan dia bilang ini semua karena suamiku memang betul-betul melayani Tuhan. Jadi terbatas banget. Inilah yang membuat sehingga Tuhan memberkati perempuan ini. Satu, dia mendukung suaminya sampai mati melayani Tuhan. Katakan amin. Ketika ada anak-anak melayani Tuhan, dukung supaya masa depan mereka diberkati Tuhan. Amin. Ketika suamimu melayani Tuhan, jangan pernah batasi dia supaya hidupnya diberkati Tuhan. Ketika istrimu melayani Tuhan, dukung dia supaya Tuhan memberkati dia. Kalau orang melayani Tuhan, aku yakin dan percaya hikmat Tuhan ada pada orang itu, dan dia tahu bagaimana menghormati suaminya, dia tahu menghormati istrinya, dia tahu menghormati papa mamanya, sebab dia hidup tunduk kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan yang baik bukan yang jahat. Maka perempuan ini berkenan kepada Tuhan sampai suaminya mati, dia tetap mengikut Tuhan, dia dukung suaminya. Maka hati Tuhan menjadi gula hati Tuhan, dan Tuhan memberi berkat kepada dia melalui Elisa. Tidak ada percakapan yang terlalu panjang karena Tuhan sudah tahu bahwa perempuan ini punya hak mendapat berkat dari Tuhan. Saudara akan punya hak dapat berkat dari Tuhan ketika saudara seperti janda ini. Amin. Saudara, ini penting buat kita supaya kita semakin dewasa berani, saudara. Gereja kita sudah jalan berapa tahun Bapak Ibu? Sudah 2006, sekarang 2021, berarti sudah 15 tahun, sudah remaja. Kalau sudah remaja, saudara, kita tidak saatnya lagi minum susu terus, amin. Minum susu itu anak bayi, tapi kalau sudah remaja, dia nggak lagi minum susu, tetapi dia makan nasi yang keras. Jadi kalau ada hal-hal yang menantang kita, saudara, mulai terima tantangan itu, Tuhan, aku mau seperti perempuan ini. Aku harus belajar dari seorang janda. Dia mendukung suaminya melayani Tuhan sampai mati. Taruhannya nyawa. Dia punya utang bukan karena dibuat-buat, tapi karena kondisi. Peristiwa pada waktu itu, saya tidak akan baca lagi ulang. Saudara baca di rumah nanti. Karena terjadilah kekeringan di tempat di mana Israel pada waktu itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Sehingga itulah yang membuat mereka kesusahan. Jadi pada waktu itu sebenarnya pada masa kesusahan di Israel. Jadi sangat masuk akal. Bukan karena dibuat-buat, saudara, karena masa kesukaran terjadi yang namanya tidak ada hujan, maka tanaman-tanaman tidak bisa menghasilkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kisah Elisa, saudara ya. Kemudian dengan cepat ini kisah Elia. Ya, saya akan baca buat kita dengan cepat. Ya. Ini upah dari Tuhan juga. Ini Elia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Israel tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini ada cerita pada Elia juga ada, cerita dengan Elisa juga ada. Ini soal masalah bagaimana juga seorang janda. Ini sama halnya, saudara. Janda diberkati Tuhan. Ini harga yang harus dibayar. Saudara, pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 13, ayat 7 berkata, hujan sudah lama tidak turun. Ayat 8 sampai ayat 10, Elia disuruh Tuhan ke tempat seorang janda di Sarfat. Termasuk Elia dalam keadaan kelaparan, walaupun dia nabi, tapi dia mengalami yang namanya kelaparan. Kalau ada hamba Tuhan tidak punya uang, ada hamba Tuhan kok hamba Tuhannya kere, hamba Tuhannya kurus, kekurangan vitamin, berarti hamba Tuhan ini kurang berdoa.
Jangan sampai terjadi dari perkataan kita, Bapak Ibu. Amin. Elia pernah mengalami kelaparan, bahkan dia harus menumpang kepada rumah seorang janda. Tuhan suruh, udah kau makan dengan janda di sana aja. Dia adalah orang yang sangat dekat bergaul dengan Tuhan, bisa mengalami kelaparan, bahkan merasa miskin secara jasmani. Tuhan izinkan. Jadi kita tidak bisa menjadi hakim bagi hamba-hamba Tuhan. Kita melihat bahwa seorang Elia pernah mengalami yang namanya kelaparan. Tetapi juga Habakuk orang yang pernah kaya walaupun dia nabi. Jadi kaya miskin itu bukan menjadi persoalan bagi orang Kristen. Amin. Ketika miskin mau kaya kah, itu tetap ikut Tuhan. Sebab ketika Elia miskin secara jasmani, tetapi dia kaya secara rohani, Tuhan bilang kau pergi ke sana. Ternyata ada maksud yang baik supaya Tuhan mendatangkan mujizat bagi seorang janda. Maka seorang janda pada waktu itu yang disarpat memberikan dia minum. Jadi dalam kondisi memprihatinkan, teganya ini bertindak apa yang dilakukannya? Dia minta minum. Padahal waktu itu airnya susahnya minta ampun, kekeringan saudara. Orang cari air susah, tetapi dia minta air. Kemudian kedua, dia minta sepotong roti. Aduh, aneh lagi. Sementara gandum tidak bisa berbuah, sebab kering, tak mungkin tumbuh tanaman. Maka ini hal-hal yang sulit bagi seorang perempuan yang miskin mau memberi makan kepada Elia. Tetapi karena iman, karena dia melihat, bukan melihat manusia, dia melihat Tuhan. Perempuan ini, janda ini, maka mengabulkan sebuah permintaan. Surprise saudara, upah dari Tuhan. 1 Raja-Raja 17 sampai 24 ayat 17 berkata tiba-tiba ada masalah yang baru. Masalah apa saudara? Masalah yang baru adalah anaknya meninggal dunia, anak perempuan itu tadi. Kemudian ayat 18, masalah yang sangat besar dalam kehidupan seorang janda. Maka Tuhan menghidupkan anaknya. Oleh karena apa? Oleh karena permasalahan yang pertama tadi, dia telah lulus. Kalau kita sudah lulus dalam persoalan yang pertama, percayalah akan ada berkat yang lebih besar. Katakan yes. Kalau ada persoalan, jangan lari. Hadapi persoalan itu, maka dengan lulusnya kita melalui persoalan itu, maka Tuhan melihat engkau layak dapat bagian yang lebih besar. Jadi janda ini mengalami anaknya bangkit dari kematian, karena pada waktu itu anaknya tiba-tiba mati. Makanya janda itu berkata, apakah engkau datang ke sini untuk mendatangkan malapetaka dalam kehidupanku? Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi, bahwa sesungguhnya harga yang pertama dibayar oleh perempuan itu bagi Tuhan sangat bernilai. Saudara, ketika anaknya meninggal dunia, Tuhan kasih bonus. Dia dapat 2 bonus saudara. Selain daripada dia mendapatkan tepung yang lebih banyak, karena pada akhirnya waktu dia mengambil tepung membuat roti, ternyata kembali lagi si janda itu melihat tempatnya. Setelah dia kasih nabi itu, maka dia lihat tempatnya masih ada juga. Mujizat. Kemudian anaknya meninggal tiba-tiba, Tuhan juga menolong. Maka pada waktu itu, maka si Elia berkata, sudah berikan kepada saya anakku. Maka datanglah Elia mengambil anak itu yang sudah meninggal itu, dibawanya ke loteng. Kemudian di loteng dia berseru kepada Tuhan, Tuhan hidupkan anak ini. Maka anak itu menjadi hidup. Saudara, Tuhan sangat tiba dengan orang-orang yang suka berkorban. Katakan amin. Yang suka menjadi sumber berkat. Tuhan sangat senang. Sebab karakter Tuhan itu adalah suka memberkati. Maka orang yang mengikuti Tuhan harus menjadi orang yang suka menjadi sumber. Dan saudara, percayalah, Tuhan akan jadikan Bapak itu menjadi sumber. Saya yang percaya. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi. Amin. Saudaraku, film ini mengakhiri. Ya. Kalau sekiranya agak sedikit ini nggak terlalu panjang ya. Nah, ini mengakhiri.
Berilah aku petunjuk agar aku bisa mendapatkan kekuatan. Karena hanya kepadamu Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai, buka pintunya. Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar. Sekarang. suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang lakukan? Berapa umurmu? 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau aku bawa kedua anak. Aku pasti akan kembali. Apa kabar? Hambamu, suamiku sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa.
percaya ketika kita menonton ini, walaupun kisah ini tak saya putuskan, tapi satu hal yang kita ingin tanamkan, hiduplah seperti apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan menjadi tidak sama dengan hati kita. Kalau kondisi hati kita seperti itu, maka hiduplah apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak punya apa-apa, maka berikanlah tidak apa-apa itu dengan Tuhan. Ketika engkau punya apa-apa, berikanlah apa-apa itu dengan Tuhan, saudara. Saudara, saya akan melakukan ini. Saudara, ini yang terakhir, saudara. Kunci hidup yang menjadi berkat. Sama-sama kita baca. Yang pertama, 1, 2, 3. Ya, jangan pernah menunggu diberkati baru memberkati. Yang kedua, teruslah memberkati sekalipun masih hidup dalam kekurangan. Yang ketiga, hidup itu lebih berharga daripada harta benda dan makan minum. Yang keempat, memiliki sifat lebih senang memberi daripada menerima. Bapak Ibu, boleh nggak kita menerima? Sangat boleh. Kalau itu berkat, terima dengan sukacita. Tetapi ketika ada orang yang berkekurangan di sekitarmu, jangan juga engkau menutup mata. Lihat mereka lebih senang memberi daripada menerima. Saudara, firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Seterusnya 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Ini foto doa malam. Tadi malam kami doa, saya sempat screenshot ya. Saya sempat screenshot. Ada yang mau bergabung lagi dalam doa seperti ini. Dalam kondisi pandemi kita mau doa ya. Wajahnya wajah-wajah pejuang semua, amin. Ya, amin. Kecil banget, wajah pejuang, amin. Iya, hero, saudara. Kita ini sedang berjuang sama-sama untuk mencapai tujuan Bapa di sorga. Jadi kita semua berdoa, termasuk dalam berdoa bersama-sama itu perjuangan buat kita, saudara. Kita selalu menggagas, ayo semua, ayo kita berdoa. Saudara, hanya doa yang bisa menyatukan kita dimanapun kita ada. Ketika saudara ada di rumah sakit, ketika ada di kebun, di mana-mana kita bisa berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang mau bergabung dalam doa ini setiap malam minggu, saudara boleh nanti saya akan kirimkan share. Ya, ini doanya hanya 15 menit. Namanya doa 15 menit, tetapi kita ada dalam satu pengawasan Tuhan. Saya percaya hal yang terkecil ini, hal-hal yang sepele ini bisa menolong kita untuk hidup lebih diberkati Tuhan. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang janda miskin, janda yang kecil, janda yang tidak dianggap oleh orang lain, janda yang mungkin tidak mungkinlah jadi sponsor, menjadi donatur untuk membangun gereja. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah hati kami. Ketika hati kami tercurah kepada Tuhan, pengorbanan kami, hati kami ya Tuhan, janda yang korban memberikan hamba Tuhan yaitu bernama Elisa dan juga bernama Elia, juga dilayani oleh seorang janda, diberi makan minum. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, walaupun kami berkekurangan, tapi kami tetap belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik bukan yang terbesar nilainya, bukan, tetapi bagaimana hati kami betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi tetangga kami, mengasihi sesama jemaat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jauh lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesuslah kami sanggup belajar. Manusia bisa menjadi batu sandungan buat kami, tetapi Tuhan Yesus telah mengajarkan ini buat kami. Di dalam nama Yesus jadilah firman-Mu. Haleluya. Kita percaya katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, yang memberkati kita sekalian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Bapak Ibu sekalian. Kita langsung lihat warta jemaat Bapak Ibu sekalian. Udah di belakangnya. Biar lagi. Baik, mungkin nanti warta jemaat bisa dirubah schedule-nya. Kita langsung dalam doa syafaat. Minta Ibu Gembala langsung pimpin kita doa syafaat. Siapkan saja. Kita akan masuk dalam doa syafaat.